Selamat bertemu lagi dengan saya Juan Jenggot ya. Saya perlu mengulang-ulang topik ini supaya kita mulai paham ya. Apakah Roh Kudus itu ada sebelum manusia? Ada. Bahkan dia ada sebelum alam semesta ini. Itu yang dimaksud oleh Yesus sebagai awal dan akhir ya. Dia adalah entitas pendahulu ya, entitas terakhir juga. Jadi Roh Kudus itu ada pada semua orang ya. Itu kenapa Yesus bilang bahwa hanya yang mengikuti aku akan sampai ke Bapa. Artinya apa? Kalau kamu menggunakan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, ya, maka kamu akan bertemu, maka kamu bisa berjumpa dengan Allah Bapa. Bahkan ketika di dunia kamu menggunakan Roh Kudus itu, Allah Bapa itu sudah ada di dalam dirimu melalui Roh Kudus itu. Ya. Jadi Roh Kudus itu ada pada semua orang. Ya. Yesus hanya mengajarkan ya bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Ya. Dalam kehidupan yang singkat tentu saja tidak semua bisa diajarkannya. Yesus memberikan kisi-kisi kepada kita. Roh Kudus itu melampaui akal, emosi, budi. Ya, itu mengapa Yesus selalu bilang, jika ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Ia melampaui budi manusia. Jika kamu diminta jalan 1 kilometer, kamu jalan 5 kilometer. Jika diminta kainmu, berikan lebih dari itu. Itulah Roh Kudus. Ya. Dalam hal apapun juga, kamu harus memberikan totalitas yang lebih. Budi itu standar. Ketika orang meminjam uang kepadamu 1.000, maka kamu memberikan 1.000. Kamu tidak peduli apakah orang itu butuh lebih dari 1.000, 2.000. Tidak, dia butuh berapa, kamu beri berapa. Ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak, kamu mempelajari dia, mendalami dia, ya. Kamu mungkin tidak memberikan hari ini ketika teman kamu meminjam. Ya, satu saudara atau sahabat ya. Kamu menimbang beberapa hari kemudian, ya, apakah memang kebutuhannya seperti itu atau kamu bisa tidak memberi? Ya, kamu tidak boleh berbelas kasih saja mengandalkan budi, ya, standar budi. Lalu kamu tidak melihat dia. Jadi Roh Kudus itu bukan mesti memberi. Dia mengamati, mengobservasi, mendalami, baru dia memberi, ya. Jadi Roh Kudus itu lebih tinggi dari budi, ya. Ketika orang meminta kerja padamu, kamu melihat dia, apa keahliannya, apa kemampuannya, apakah dia bisa dididik, ya. Jika memang dia belum mampu sesuai dengan posisinya, Roh Kudus akan bekerja, kamu tidak akan memberi posisi itu. Apalagi di dalam perusahaanmu ada orang lain yang lebih layak, ya. Begitulah Roh Kudus bekerja, ya. Oke, sekian dulu. Salam sehat, salam sejahtera. Ingatlah bahwa ketika akal, emosi, budimu tidak bisa menyelesaikan solusi, ya, kamu berdoa. Berdoa saja sesuai kamu, agamamu, kepercayaanmu. Minta bimbingan Roh Kudus, ya. Roh Kudus dalam bahasa lain itu adalah mungkin entitas Tuhan sendiri, ya. Nah, kita bisa memanggilnya dengan berbagai bahasa,
berbagai kata, tetapi dia ada sebelum kita ada. Ya, apapun kendalamu, ketika akal budimu mentok, emosimu memuncak, tidak terarah, mintalah bimbingan Roh Kudus. Ya, pasti dia datang. Ya, kosongkan hatimu, beri ruang pada Roh Kudus itu. Terima kasih, salam sehat.